Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Qayyumus samawati wal aradin. Wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashraful anbiya'i wal mursalin. Al-mab'uth rahmatan lil alamin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Kama qala Allah rabbul alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Ayyuhat talabah wa ayyatuhat talibat, rahimani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang tidak ada satupun nikmat melainkan itu datangnya darinya semata. Zat yang dengan nikmat-nikmatnya sajalah sempurna, berjalan dengan baik segala macam bentuk kebaikan dan amal saleh. Dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan di salah satu rumah dari rumah-rumahnya yang mulia untuk berjuang bersama-sama demi mendapatkan, meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mencari ilmu agama. Sering disampaikan kalam Al-Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya, sesuatu apapun, bagi orang yang benar niatnya. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Madkhal, beliau mengatakan, la darajata ba'dan nubuwati afdala minal ilmi. Tidak ada satu derajat pun setelah derajat kenabian yang lebih mulia, lebih afdal, lebih agung dibandingkan derajat ilmu. Dan ilmu yang dimaksud ya ikhwan adalah ilmu syar'i. Karena ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW serta kalam para ulama, maknanya adalah al-ilmu syar'i. Dan Nabi SAW pun telah menegaskan, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Oleh karenanya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai para penuntut ilmu, orang-orang yang berbaris di barisan penuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita dengan ilmu ini dengan derajat yang setinggi-tingginya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman. Kemudian
orang-orang yang berilmu di atasnya dengan beberapa derajat. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita membaca risalah Thalathatul Usul wa Adillataha karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Sulaiman Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada akhir pertemuan kita telah kita baca penjelasan beliau tentang kewajiban kita memberikan semua ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Barang siapa yang memberikan sedikit saja dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah, kepada jin, malaikat, rasul, orang soleh, wali, atau yang lainnya, faqad asyrak, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Kemudian beliau mulai menyebutkan contoh-contoh ibadah dan beliau sertai dengan beberapa dalil. Telah kita baca contoh yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah doa, kemudian al-khauf, rasa takut, kemudian ar-raja, rasa harap. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa dalilut tawakkuli, dan dalil tentang tawakal. Ini contoh ibadah yang berikutnya, yaitu tawakal. Tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Dalil yang menunjukkan bahwa tawakal merupakan ibadah yang hanya kita berikan kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Allah jadikan syarat keimanan adalah tawakal. Allah jadikan tawakal sebagai syarat keimanan. Kalau kalian beriman, maka bertawakallah. Kalau kalian beriman, maka bertawakallah. Berarti seorang yang tidak bertawakal kepada Allah maka dia bukanlah seorang yang beriman. Dan orang yang beriman, dia hanya akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal asal maknanya adalah al-i'timad. Apa i'timad itu? Bersandar. Asal makna dari tawakal adalah bersandar. Adapun secara syar'i dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, at-tawakkulu syar'an, tawakal secara syar'i adalah izharul abdi ajzahu lillahi ta'ala wa i'timadahu alaih. Tawakal adalah seorang hamba menampakkan kelemahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lahir dan batin. Itu tawakal. Kita perlihatkan kepada Allah bahwa kita adalah makhluk yang lemah, tidak bisa apa-apa. Kemudian kita yakini Allah lah zat yang maha mampu dalam segala sesuatu, dan kita sandarkan, kita gantungkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tawakal. Dalam semua urusan, ketika kita belajar, bertawakallah kepada Allah. Sandarkan urusan belajar kita kepada Allah. Allah yang akan memberikan. Jangan sandarkan kepada diri kita sendiri. Kalau kita belajar, kita andalkan otak kita, kita andalkan pikiran kita, kita andalkan kemampuan kita, sungguh kita akan meraih kegagalan yang sangat besar.
Karena kita tidak bisa apa-apa. Kalau ingin berhasil dalam belajar kita, maka sandarkan urusan kita kepada Allah. Selalu mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita dan memberikannya kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ikhwan, adalah Al-Alim, Zat yang maha berilmu. Zat yang maha berilmu. Dan kita adalah makhluk yang tidak berilmu, makhluk yang Allah ciptakan dalam keadaan bodoh. Kalau Allah tidak memberikannya kepada kita, kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya, dan Allah adalah zat yang maha memberikan rizki. Ketika kita mencari rizki, mencari ma'isyah, kemudian kita andalkan kekuatan kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, kemampuan kita, sungguh kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Tapi kalau kita sandarkan urusan kita hanya kepada Allah, Allah akan menjamin dan Allah akan mencukupi apa yang kita cari. Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Andaikan kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Sungguh Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Yaghdu himasan wa taruhu bitana. Kata Nabi SAW, burung itu ketika pagi hari dia pergi meninggalkan sarangnya, tempat tidurnya, pergi mencari makanan dalam keadaan perut kosong. Ketika sore hari kembali, sudah terisi penuh perut itu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin. Kalau kita betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah jamin apa yang kita inginkan. Rizki, ya kawan, jangan kita pahami sekedar harta, duit, dan yang semisalnya. Di sana ada rizki yang jauh lebih mulia, jauh lebih agung daripada itu, yaitu rizki yang dengan rizki tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupi hati kita berupa iman, Islam, takwa, ilmu. Ini rizki yang sangat besar yang tidak Allah berikan kepada setiap manusia, hanya kepada makhluk-makhluk pilihannya Allah akan berikan. Nah, jadi wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan apa? Dalam semua urusan. Urusan dunia kita, urusan agama kita, belajar kita, sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita berusaha. Tugas kita berusaha. Satu poin kekeliruan kaum muslimin atau manusia dalam memahami tawakal adalah mereka pasrah kepada Allah tanpa adanya usaha. Itu kekeliruan besar. Lah tawakal lah, nanti kalau jatahnya pinter ya pinter sendiri. Kalau Allah mau berikan saya pinter ya pinter sendiri. Nggak bisa. Beramal, berusaha, ini merupakan syarat tawakal. Tawakal seorang tidak akan benar tanpa adanya usaha. Tanpa adanya usaha. Maka seorang harus berusaha. Coba tadi, hadis tadi ketika Nabi SAW memberikan contoh dengan burung. Apakah perut burung itu terisi begitu saja tanpa dia usaha? Usaha. Apa usahanya? Dia tinggalkan tempat tidurnya, dia tinggalkan sarangnya, pergi mencari ma'isyah, pergi mencari makanan, usaha. Ketika usaha dengan benar, maksimal, sandarkan kepada Allah urusan kita, Allah berikan. Allah akan berikan. Kemudian, wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh.
Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah lah yang mencukupinya. Siapa yang mencukupi kita? Allah. Kenal Allah? Allah adalah zat yang maha kaya. Yang menjamin akan memberikan kecukupan kepada kita adalah zat yang maha kaya, yang kalau kekayaannya dibagi-bagi kepada semua manusia, sungguh itu tidak mengurangi dari kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya semua manusia meminta kepada Allah kebutuhan-kebutuhan mereka, kemudian Allah berikan semuanya tanpa terkecuali, itu tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang sempurna semacam ini yang menjamin kita, ya kawan. Kalau ada orang kaya ngomong, dah kamu belajarlah, urusan makan, asrama, biaya hidup saya yang tanggung. Subhanallah, kita akan tenang, wes gampang, nggak usah pusing, dah ada yang nanggung. Itu manusia, ya kawan. Sifat manusia itu zaluman jahula. Dia itu zalim, jahil, bodoh. Dan bisa saja dia tiba-tiba bangkrut. Bisa saja dia tiba-tiba jatuh miskin karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Kita tenang. Bagaimana kalau yang menjamin kita Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sandarkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah, ketika kita sandarkan urusan kita kepada Allah, kemudian kita maksimal dalam mencari apa yang kita inginkan. Kalau kita mencari ilmu, ya ilmu, Allah akan berikan. Itu janji Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Allah yang mencukupi. Tapi sayangnya terkadang kita tidak maksimal. Kemudian wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu'i qauluhu ta'ala. Dan dalil tentang raghbah. Raghbah adalah rasa harap. Warrahbah, rahbah adalah cemas, rasa cemas. Wal khusyu' serta khusyuk. Raghbah, rahbah, khusyuk, ini 3 ibadah yang sangat agung yang Allah sebutkan dalam satu ayat. Ini ibadah. Apa dalil bahwasanya itu ibadah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ayat ini bercerita tentang Nabiullah Zakaria. Kita baca ayat secara sempurnanya. Ayat sebelumnya Allah mengatakan, wa Zakaria idh nada rabbahu Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Dan Zakaria ketika dia berdoa menyeru Rabbnya, seraya mengatakan, ya Rabb, janganlah engkau tinggalkan aku, biarkan aku sendiri, dan engkau adalah zat sebaik-baik pemberi waris. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Maka kami pun kabulkan doanya. Kami berikan karunia kepadanya seorang anak yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Nabi Zakaria, ya kawan, seperti yang kita tahu, beliau termasuk orang yang Allah tunda dari mendapatkan keturunan sampai lama begitu. Tapi beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah jemu, tidak pernah bosan, tidak pernah merasa sedih ketika Allah Subhanahu wa ta'ala belum berkenan mengijabahi doanya. Terus berdoa kepada Allah. Sampai akhirnya Allah katakan, fastajabna lahu. Maka kami ijabahi, kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan karunia kepadanya seorang anak yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Innahum kanu, sesungguhnya mereka dahulu, yusari'una fil khairat,
mereka bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka senantiasa berdoa meminta kepada kami, raghaban wa rahaba, dengan rasa harap dan rasa khawatir. Ketika berdoa dipenuhi rasa harap. Harapan apa? Harapan supaya rahmat Allah turun, dikabulkan doa-doanya. Dibarengi dengan rasa khawatir. Khawatir kalau rahmat Allah Subhanahu wa taala terputus darinya dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya. Penuh harap. Dan begitulah ketika kita berdoa ya kawan, betul-betul harapkan kepada Allah. Jadi kalau doa itu jangan main-main. Ya Allah, berikan saya ilmu. Tapi kalau nggak engkau beri ya nggak apa-apalah. Jangan. Udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi SAW, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan mengabulkan. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu du'aan, tidak akan pernah menerima doa, tidak akan pernah mengabulkan doa min qalbin ghafilin lahin, yang muncul dari hati yang lalai dan hati yang bermain-main. Maka kalau doa itu serius, bahkan di antara doa adalah al-ilhah, terus merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, terus merengek kepada Allah. Jadi jangan main-main. Ya Allah, saya pengen pinter, tapi kalau kamu nggak ngasih ya nggak apa-apa lah, tak cari yang lain. Jangan. Atau ragu, Allah ini mau bisa ngabulkan nggak sih? Jangan. Yakin. Kemudian dibarengi rasa harapan yang sangat dan rasa khawatir yang sangat. Wa kanu lana khashi'in, dan dahulu mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Coba, itu keluarga Zakaria. Dan itulah sifat orang-orang yang beriman. Mereka beribadah kepada Allah dengan penuh rasa harap dan penuh rasa khawatir. Ketika mereka beribadah kepada Allah, mereka dipenuhi dengan rasa harap, harapan supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal mereka, menerima doa-doa mereka, dan berharap supaya diberikan balasan yang jauh lebih besar. Dan mereka khawatir kalau sampai ibadah yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejelekan, azab yang pedih. Khawatir. Nah, itu contoh ibadah yang berikutnya, rahbah, khusyuk. Kemudian contoh yang berikutnya, wa dalilul khasyah, dalil tentang masalah khasyah. Khasyah adalah rasa takut, sama dengan khauf. Akan tetapi khasyah ini rasa takut yang muncul karena sebab ilmu, pengetahuan kita terhadap keagungan zat yang kita takuti. Khaufun yasubuhu al-ilmu, kan gitu. Rasa takut yang tercampuri dengan pengetahuan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu khasyah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa tidak akan ada yang memiliki rasa khasyah kecuali para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah takut kepada Allah, memiliki rasa khasyah kepada Allah dari kalangan hamba-hambaku adalah para ulama. Allah batasi, innama, hanyalah. Jadi tidak akan mendapatkan rasa khasyah kecuali para ulama, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang tahu akan keagungan Allah, orang-orang yang tahu bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung dan mulia. Dalil yang menunjukkan bahwa khasyah merupakan ibadah kepada Allah adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhshawhum wakhshawni, dan atau maka janganlah kalian takut kepada mereka,
namun takutlah hanya kepadaku. Itu khasyah. Dan khasyatullah ya kawan, ini ibadah yang sangat agung. Kalau kita betul-betul bisa mendapatkannya, kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun seorang yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya, kemudian bisa mengekang hawa nafsunya, maka surgalah sebagai tempat tinggalnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut kepada Allah, yang memiliki khasyatullah, mereka akan mendapatkan 2 surga. Para ulama menjelaskan, jannatun min dhahabin wa jannatun min fiddah. Surga dari emas dan surga dari perak. Kemuliaan. Maka miliki rasa takut kepada Allah yang membawa kita untuk selalu taat kepada Allah dan tidak mau memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang membuat kita semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Salatnya, puasanya, membaca Al-Qur'annya, berzikirnya, berbuat jujur, berbicara yang jujur. Dan rasa khasyah yang membuat kita takut dari berbuat maksiat. Takut meninggalkan sholat, takut meninggalkan puasa, takut untuk melihat yang haram, takut untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek, yang haram, takut untuk mendolimi orang lain, takut untuk berdusta, dan yang lainnya. Itu khasyatullah. Dan khasyatullah yang paling agung adalah khasyatullah yang didapatkan oleh seorang hamba ketika dia bersendirian, hanya dia dengan Allah, tidak ada orang yang lain. Karena terkadang ya kawan, kita kalau bersama orang gayanya takut kepada Allah. Ada akhwat lewat, ngintip aja gak mau. Tapi giliran sendirian, sering kita lalai dan kita berani menerjang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun sudah ditembok masih dibolongi. Ya enggak? Iya. Kalau lagi kumpul gini ngambil duit ke temennya gak akan berani. Tapi kalau sudah sendiri, wah, kunci digembok aja, gemboknya bisa patah. Ketika sendiri. Nah itulah kita, jati diri kita sesungguhnya ketika kita sendiri. Maka dapatkan rasa khasyatullah itu. Kemudian yang keberapa ini? Yang berikutnya, wa dalilul inabah. Dan dalil tentang inabah. Inabah, para ulama menjelaskan maknanya, inabah itu maknanya taubah, sama dengan at-taubah, taubat, bertaubat. Taubat ya ikhwan, secara bahasa maknanya al-inabah war-ruju', kembali. Secara syar'i, taubah maknanya ar-ruju'u min ma'siyatillahi ila ta'atihi. Ar-ruju'u min ma'siyatillahi ila ta'atihi. Kembali dari bermaksiat kepada Allah menuju ketaatan kepada Allah. Itu taubat. Yang tadinya suka meninggalkan sholat, taubat, tinggalkan perbuatan itu, kemudian taati Allah dengan rajin mengerjakan sholat. Yang tadinya suka berdusta, tinggalkan ucapan-ucapan dusta itu,
Kembali dari situ menuju berucap dengan ucapan-ucapan yang jujur. Yang biasanya suka mendolimi teman-temannya, bertobat dari situ, tinggalkan perbuatan dolim, kembali menjadi orang yang baik, tidak suka dolim. Yang suka mencela temannya, menghina temannya, mengejek temannya, menggibah temannya, taubat dari situ, maknanya meninggalkan itu semua, kemudian diganti dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Nggak ngejek lagi. Ada di antara antum yang suka ngejek-ngejek? Jangan. Orang yang antum ejek belum tentu dia itu lebih buruk dari antum, dan antum belum tentu lebih baik dari dia. Bisa jadi dia memiliki sebuah amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah, yang dengan itu dia tinggi derajatnya, sedangkan antum ketika mengejek dia, Allah tahu dan Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan antum. Kan gitu. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meremehkan orang lain. Bisa jadi orang yang kalian remehkan itu lebih baik daripada kalian. Nah, itu taubat. Jadi kembali dari semua yang Allah benci, Allah larang, kemaksiatan, menuju ketaatan, perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala sukai, cintai. Yang tadinya ngambilin barang orang tanpa izin, taubat. Bagaimana taubatnya? Tinggalkan itu, kemudian tidak lagi melakukan hal tersebut. Ganti memberi, tidak ngambil, beri sedekah. Hakada. Itu at-taubah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa anibu ila rabbikum. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Allah perintahkan kita untuk kembali kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan tunda-tunda taubat. Yang kemarin terjerumus dalam maksiat, yang kemarin suka mencela temannya, yang kemarin suka mendolimi temannya, yang kemarin suka ngintipin akhwat, yang kemarin suka ngambil barang temannya, yang kemarin macam-macam, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tunggu-tunggu besok-besok, karena bisa jadi malam ini kita mati. Gak ada yang jamin. Saya sehat loh, kemarin sudah kita katakan, mati itu tidak nunggu kita sakit. Mati itu tidak nunggu kita tua. Anak muda, anak kecil, belum tua, kalau sudah jatahnya mati, tetap mati. Tetap mati. Enggak diundur-undur. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Masing-masing kita punya batas waktu yang disebut dengan ajal. Kalau batas waktunya sudah tiba, maka tidak ada yang bisa memajukan atau mengundurkan meskipun hanya sesaat. Oleh karenanya ketika kematian itu datang, mereka akan menyesal. Qala rabbirji'un, kan gitu. Ya Allah, pulangkan saya. Balikkan bentar aja ya Allah, bentar dong. Saya mau beramal soleh. Jangan sampai itu. Bentar ya Allah, saya mau tobat dulu. Nggak bisa. Coba lihat Fir'aun. Ketika Allah tenggelamkan di Laut Merah, ketika itu nyawa sudah dikerongkan, baru dia mau beriman kepada Rabbnya Musa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak terima taubat dia. Kenapa? Waktunya sudah telat, terlambat. Maka sebelum itu datang, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditunda-tunda. Jelas? Itu. Kemudian, wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala. Dan dalil tentang isti'anah yang menunjukkan bahwa isti'anah merupakan ibadah kepada Allah. Isti'anah ya ikhwan adalah tolabul aun, minta pertolongan.
Itu isti'anah. Isti'anah adalah tolabul aun, minta pertolongan. Nah, minta pertolongan atau yang kita sebut dengan isti'anah ini adalah ibadah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ini ikrar ibadah kita, hanya kita berikan kepada Allah, dan isti'anah kita pun hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadisi, dan dalam hadis yang sahih, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta tolong, maka minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa beristi'anah kepada selain Allah, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Para ulama menjelaskan isti'anah atau minta tolong kepada makhluk ada perinciannya. Isti'anah itu ibadah. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bolehkah kita minta tolong kepada sesama makhluk, kepada teman atau kepada selainnya? Jawabnya diperinci. Satu, kalau makhluknya ini sudah mati atau ghaib, maka tidak boleh. Dan itu termasuk syirik besar yang akan mengeluarkan seorang dari Islam. Misalkan minta tolong sama wali yang sudah mati. Pak Wali, tolong berikan saya kecerdasan, berikan saya ini itu, maka nggak boleh. Atau gaib, orangnya masih hidup tapi entah di mana, kemudian kita panggil, woi fulan tolong saya, nggak boleh. Itu syirik. Yang kedua, kalau minta tolong kepada makhluk yang hidup, hadir, tapi dalam perkara yang dia tidak mampu, atau dalam perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali hanya Allah, ini juga tidak boleh. Ini termasuk kesyirikan juga. Contohnya, ada orang teman kita di samping, dia hidup, bisa kita ajak ngomong, hadir, tidak gaib, tapi kita minta tolong, sini panas banget loh, udah 1 bulan gak hujan, tolong sih turunkan hujan, tolong sih turunkan hujan. Kepada siapa? Kepada teman kita sendiri. Atau yang sering dilakukan oleh manusia kepada orang gak normal. Kan itu, paranormal, mbah dukun, macam-macam. Ini tidak boleh, itu syirik. Atau wah ini kayaknya mau hujan, padahal saya mau pergi dulu, mau beli bakso. Mbah dukun tolong sih jangan hujan dulu. Nggak bisa. Ini kesyirikan. Lu kan orangnya ada, iya, tapi dalam perkara yang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali hanya Allah, maka itu disebut syirik. Kemudian yang ketiga, minta tolong kepada makhluk hidup, hadir, dan mampu. Makhluk hidup, hadir, mampu. Misalkan, tolong sih angkatin meja, mampu. Tolong sih ambilkan pena, minta tolong, mampu. Maka ini terbagi menjadi dua. Satu, kalau dalam perkara yang baik, maka diperintahkan. Tolong sih ambilkan anduk, saya lupa bawa anduk mandi. Tolong sih ambilkan pena saya. Tolong cucikan baju saya. Misalkan gitu.
Kalau itu dalam perkara yang baik, maka diperintahkan. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka saling tolong menolonglah dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua, kalau dalam perkara yang jelek, maka haram, nggak boleh. Sini, apa? Saya mau minta tolong, apa? Yuk kita kerjain si fulan. Kalau enggak, saya jengkel sama dia. Tolong sih, pukulkan dia. Atau dia tuh di sana ada baju, sembunyikan ya. Nanti jangan ngomong-ngomong. Itu tolong menolong dalam kejelekan. Apa hukumnya? Tidak boleh. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jangan. Nah, maka kalau dimintai tolong, dilihat. Kalau dimintai tolong untuk melanggar aturan ma'had, jangan mau. Sudah tahu nggak boleh bawa HP, tolong sih pinjam HP-nya. Jangan. Yuk kita selundupkan HP. Enggak, jangan. Karena kalau kita tolong menolong dalam kejelekan, kita akan kena imbasnya juga. Kenal Abu Lahab? Kenal? Kenal. Pernah kenalan? Belum. Tahu istrinya? Tahu. Siapa namanya? Dikenal dengan Ummu Jamil. Di mana dia tempatnya? Di neraka. Bersama Abu Lahab. Kenapa? Di antara sebabnya karena dia dulu tatkala di dunia membantu Abu Lahab untuk mengganggu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah masukkan dia bersama suaminya ke dalam neraka. Tapi lihat istrinya Firaun. Orang Firaun atau suaminya adalah orang yang sangat kufur kepada Allah. Sangat kufur kepada Allah. Tapi dia masuk surga. Kenapa? Gak mau ikut-ikutan. Dan dia milih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cukup insya Allah. Jadi itu yang dapat kita bahas, kita baca dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan ilmu darinya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang al-isti'adzah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.